Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada studi kasus presensi AppSync terakhir itu belum masuk ke Flutter 3 ya. Sekarang gimana caranya menjalankan aplikasi kita di Flutter 3 nih? Ya, yang terakhir resource-nya ada di sini. Teman-teman download aja di resource ini ya. Oke, kalau misalnya kita udah punya resource-nya, yang terakhir itu saya udah download di sini ya. Coba saya buka dulu. Sebenarnya resource ini adalah seperti ini ya, ada presence.zip-nya nih. Nah, ini adalah resource kita. Nah, di resource ini bukan sebuah Flutter project, tapi ini data-data yang kita pakai nih, yang kita punya di sini ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah sekarang buat dulu Flutter project versi Flutter 3-nya. Saya pasang di desktop aja. Kita tinggal get create page get create project ya, project, nama projectnya presence. Nah, ini kita enter aja com.kuldi.project. Kita enter dan enter sampai dia projectnya selesai dibikin nih pakai get CLI ya, get X pattern. Nanti kita tetap pakai get X pattern di sini. Kita tungguin dulu sampai dia keinstall. Kalau misalnya udah, nanti idenya adalah kita akan masukin semua resource yang kita punya ke dalam project baru kita. Nah, karena dia project baru ya, project baru itu kita punya konsol ya. Konsolnya itu di sini, teman-teman. Present apps kita database-nya ada di konsol di sini. Nah, berhubung dia project baru, maka yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke project setting dan menghapus project-project lama kita. SH1-nya hilangin dulu. Kemudian SH256-nya juga kita hapus. Terus kita remove apps-nya, kita remove ya. Dan iOS-nya juga di remove app-nya. Oke, jangan delete project tapi delete apps-nya ya. Jadi di sini udah nggak ada apps yang terkoneksi gitu ya. Nah, untuk database-nya sebenarnya masih ada di sini. Database-nya masih banyak ya di sini. Nah, kita akan koneksi project Firebase kita, present ini, kita konekin dengan project yang baru kita di sini ya. Nah, ini kita pakai get X pattern dan yes. Nah, kalau misalnya udah selesai, tinggal kita open aja. Nah, ini kita tinggal keluarin. Nah, ini presence kita. Nah, presence kalau kita buka, dia masuk dengan project ya, project biasa ya, project kosong gitu. Tapi ini udah support versi yang Flutter 3. Udah ada Linux-nya, udah ada macOS dan lain sebagainya udah dipasang. Nah, sekarang idenya adalah kita akan menambahkan paspek YAML ya, package-package apa aja yang diperluin ya. Jadi di sini kita sekarang akan buka di bagian resource ya. Di resource di sini paspek YAML yang kita butuhin itu apaan aja. Kita coba drag dulu nih sini. Ternyata kita butuh Firebase Core, out dan sampai sini ya. Nah, ini kita copy aja. Kita masukin ke dalam sini. Nah, ini kita butuh di sini. Firebase Core, Firebase out, Cloud Firestore. Nah, ini semuanya kita butuh. Nah, cuma versinya ini kita nggak tahu nih yang terbaru itu berapa ya. Jadi kita belum tahu versi yang terbaru dari semua ini itu versi yang berapa gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita tambahin versi yang paling baru dengan cara klik F1, kita buka di Paspek Assist. Nah, tulis deh nama package-nya. Paspek Assist itu ada karena saya menginstal ekstensi Paspek Assist di sini ya. Paspek Assist ini teman-teman install dulu ya, biar buat ngebantu dapetin versi yang paling baru di antara package-package ini. Kita klik F1 aja, Paspek Assist, kita tulis deh. Kita butuh Firebase Core, terus kita butuh Firebase Out. Kemudian kita butuh Cloud Firestore. Terus kita butuh Firebase Storage. Kita butuh apa lagi? Image picker. Kemudian kita butuh convex bottom bar.
bottom bar, kemudian kita butuh intl, kita butuh geolocator, kita butuh geocoding, kita butuh sync function, fusion, sync fusion, flutter, date picker. Nah, ini kita butuh semua ya. Ini kita tinggal enter. Nanti pas udah di enter dia akan dapetin versi-versi yang paling terbaru gitu dengan menggunakan Paspec Assist itu. Nah, jadi kita tinggal tungguin aja sampai dia berhasil nge-get versi yang paling baru. Nah, ini udah deh. Nah, udah semua ya. Mungkin getnya juga kita menggunakan versi yang paling baru. Ini tinggal kita save dan dia udah semua dapetin ya. Versinya pakai versi yang paling baru. Nah, setelah kita udah nambahin Paspec YAML, yang harus kita lakukan adalah mengkoneksikan antara Flutter project yang baru kita dengan konsol kita di sini. Gimana caranya? Berarti kita tinggal buka dulu di dokumentasi Flutterfire ya. Flutterfire di sini Firebase flutter.dev ya, kita buka nih overview-nya. Jadi di sini kita katanya disuruh tambahin Firebase Core, kita udah ya. Kemudian kita tinggal aktifin dulu, kita copy ya. Ini CLI-nya. Kita buka terminalnya. Ini kita aktifin dulu nih. Kalau misalnya udah diaktifin, nah ini udah aktif. Kalau udah diaktifin tinggal tulis Flutterfire configure. Nah, ini pastiin sebelum kita running Flutterfire configure, teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman tulis Firebase login itu login dengan akunnya teman-teman ya. Akun di mana? Nah, ini saya login sebagai Kuldi Project, maka di sini projectnya mau di sini kan loginnya sebagai Kuldi Project nih. Jadi kita mau masukin ke bagian presence ini nih. Project yang presence ini ya. Jadi teman-teman buka, kita paste aja di sini Flutterfire configure. Nanti kita pilih project yang presence ya. Karena ini project yang akan kita koneksiin dengan project Flutter kita yang baru. Kita pilih yang ini presence. Kita enter. Kita pakainya Android iOS aja. Kita enter dan dia langsung inisialisasi nih. Dia lagi ngeregistrasiin dulu. Oke, ini tinggal kita tungguin aja nih sampai dia selesai ngekoneksiin. Oke, biasanya ini kalau misalnya ini udah selesai, nanti teman-teman udah terkoneksi tuh sama konsolnya ya. Jadi di sini kita tungguin dulu sampai selesai. Kita tungguin register dulu nih ya. Dia langsung auto generate ya. Biar dapat apa? Ini kita tinggal yes aja nih. Biar dapat Firebase option. Firebase option.dart. Nah, ini udah dapat nih kita. Jadi di lib kita udah ada Firebase option.dart kayak gitu. Nah, sekarang kalau teman-teman buka project setting, nah ini udah terkoneksi dua nih. Kalau kita refresh ya. Kalau kita refresh di sini projectnya udah ada dua, Android sama iOS-nya udah terkoneksi dengan project baru kita yang baru kita bikin. Nah gitu. Karena di sini udah ada Firebase option-nya ya. Nah, kalau misalnya udah, berarti ini kita tinggal tambahin aja fingerprint SH1 sama 256-nya sama kayak biasa. Kita coba buka di sini karena saya pakai macOS, kita copy. Di sini kita buka lagi terminalnya. Kita tinggal paste. Passwordnya itu Android. Enter dan kita tinggal copy paste SH1 sama SH256. Kita masukin lagi fingerprintnya. Ini SH1-nya. Sama SH256-nya juga kita masukin lagi. Kita copy, ini kita tambahin dan selesai. Oke, Android udah selesai, iOS juga udah selesai. Nah, untuk iOS ya, kita perlu nambahin Google Service Info Please di runnernya. Jadi step yang kita lakukan sekarang adalah konfigurasi Firebase kita ya. Pertama, kita coba buka dulu di sini overview-nya. Oke, ini Firebase Core. Nah, ini mungkin udah selesai ya. Manual installation dan ini udah selesai nih overview-nya. Kemudian di sini tinggal libnya nih, di bagian libnya karena di sini masih modul yang lama,
masih modul yang baru gitu ya, maksudnya masih home view. Berarti ini kita harus keluarin dulu. Kita akan copy paste di bagian sini, resource. Kita akan masukin ini ke dalam project baru kita. Nah, project baru kita di sini nggak punya aset, maka kita kasih asetnya nih. Kita kasih ke dia. Kemudian libnya kita tinggal ngasih app sama main dartnya aja, karena Firebase option sama generate ini udah di generate langsung ya. Jadi yang kita hapus hanya app sama main dart, ini kita hapus. Nah, jadi di sini udah kosong. Kita tinggal copy paste yang lamanya kita masukin ke sini. Oke, udah selesai ya. Paspec YAML kita udah punya. iOS. Nah, di bagian pod file ya mungkin ya. Pod file. Nah, kita akan urus pod filenya sekarang. Kita akan buka lagi presence-nya. Yang harus kita lakukan adalah sekarang, setelah kita sudah copy paste codingannya yang ada di lib ya, kita akan menambahkan pod filenya. Kita benerin dulu pod filenya. Ya, mungkin sebelum pod file di sini kita coba cek lagi ya. Di overview udah aman di sini. Di CLI sekarang CLI udah aman. Udah ada Firebase option, udah ada, dan selesai. Nah, untuk manual installation sebenarnya nggak perlu ya. Overview-nya kita nambahin ini nggak perlu ya, nggak perlu lagi. Untuk di iOS juga nggak perlu lagi. Oke, aman. Nah, untuk di bagian Android, hanya tambahin multidex aja nih. Ya, multidex ini kita copy, multidex enable, kita copy, masukin ke dalam Android app build Gradle. Di sini di bagian bawah ini kita tambahin multidexnya. Sama yang ini implementasi. Kita copy, kita aktifin di sini. Dan selesai. Mungkin versinya minimalnya 20 aja kali ya. Targetnya kita pakai yang 28. Nah, ini terserah teman-teman ya, mau diisi berapa. Minimum SDK-nya saya pakai yang minimal 20. Oke, kalau ini udah di save, berarti kita udah nambahin multidex, lalu udah selesai. Untuk di iOS, kalau di iOS kita perlu nambahin di runner, yaitu di sini ya. Teman-teman download dulu Google Service Info Please-nya. Ini teman-teman download. Oke, kalau misalnya kalau udah di-download berarti tinggal masukin aja ke dalam iOS runner. Di dalam runner ini filenya tinggal masukin ke dalam sini. Nah, kan udah punya nih Google Info Please. Nah, tapi ini masih perlu kita buka dulu Xcode-nya ya. Jadi ini kalau mau ngerunning iOS ya, buat teman-teman yang mau ngerunning di iOS bisa ngikutin cara ini. Jadi Xcode-nya kita buka dulu Xcode-nya. Nanti setelah dibuka Xcode-nya baru kita tinggal ngetambahin di runner-nya. Jadi ini Xcode-nya kita tungguin dulu sampai dia kebuka. Mana nih? Xcode. Mungkin buka Xcode agak lama ya memang. Nah, kita tinggal open project-nya. Kalau udah open project, kita tinggal masuk ke desktop, presence ya. Di sini ada iOS, kita buka project-nya nih. Kita open. Nah, ini karena project baru, jadi dia perlu ada beberapa penyesuaian di Xcode-nya juga. Ya, jadi teman-teman tetap buka Xcode-nya. Oke, nah di sini buat yang pengguna Windows nggak punya Xcode, jadi bisa di skip dulu aja ya. Jadi diliatin dulu aja. Ini kita benerin dulu, jangan ada warning kayak gini. Ini iOS development-nya pasang yang nomor 10 aja. Nah, untuk di runner tinggal klik kanan, kita tambahin file ke runner-nya. Nah, nambahin filenya apa? Kita akan menambahkan yang tadi ya, Google Service Info Please yang kita udah copy. Nah, kita tambahin dan selesai. Udah sesimpel itu Xcode-nya. Tinggal di save dan kita keluarin. Udah, Xcode udah selesai.
Oke, Xcode udah selesai, berarti tinggal di bagian port file. Port file jangan lupa platformnya butuhnya 10 dan kita perlu nambahin ini ya. Jadi kita tambahin lagi ke bawah. Dia butuhnya 10 minimal. Oke, udah aman. Nah, untuk di sini kita nambahin di bagian Cloudflare Store di overview-nya. Kalau teman-teman mau ngebuka di iOS, maka di sini ada optional improve iOS build time. Nah, kita tinggal copy paste aja nih dari sini sampai ujung. Kita copy, kita masukin ke dalam sini port filenya. Biar ini build time-nya lebih cepat aja. Nah, ini versinya udah pakai 8.15. Nah, port file kita udah berhasil ditambahin. Oke, Android, iOS udah semua. Berarti tinggal running aja ya. Oh ya, berhubung kita menggunakan lokasi ya, di sini kita menggunakan locator, geolocator. Geolocator ini punya permission khusus ya. Jadi kalau teman-teman buka di pubdev, kalau teman-teman buka geolocator, dia punya setup khusus seperti ini. Kalau buat Android, dia perlu tambahin ini set jadi true ya di Gradle properties. Android Gradle properties, ternyata ini udah di set jadi true, aman. Minima compile SDK-nya 31, ini biarin aja. Dan dia butuh permission, katanya butuh ngakses ya. Nah, ini kita copy aja, kita tambahin di bagian sini teman-teman. Teman-teman buka Android, di app src main, ada Android manifest. Ini tinggal kita tambahin permission, 2 permission ini. Mungkin dia butuh internet ya. Tambahin permission internet. Coba permission internet Android Flutter. Nah, kita enter aja. Nah, mungkin ini ya kodenya. Kode, nah ini menggunakan yang use. Nah, ini kita tinggal copy. Tinggal kita paste di dalam sini. Nah, jadi minimal ada 3 nih, internet sama akses lokasi. Nah, itu untuk Android nambahinnya di Android manifest. Nah, untuk iOS itu nambahinnya dia tambahin ini ya. Kita copy. Itu nambahinnya di info please. Jadi kita coba buka di iOS di bagian runner info please. Nah, kita butuh tambahan ini. Kita paste deh. Ya. Jadi di sini kita butuh tambahan ini. Tambahan izin untuk geolocator. Oke, selesai. Mungkin ini nggak perlu internet ya, dia nggak perlu permission internet karena udah diizinin sama iOS. Oke, kita udah nambahin itu dan selesai nih. Oke, apalagi? Udah selesai ya semuanya. Tinggal kita running aja sih. Kita coba running sekarang di emulatornya. Saya buka pakai iOS dulu. Ini iOS-nya kita buka. Icon. Oh iya, icon. Lupa nih. Ya, jadi di sini di Paspec YAML kita belum punya Flutter Launcher icon ya. Dia kita coba buka dulu pubdev-nya. Di sini Flutter Launcher icon. Nah, ini kita coba enter. Ini kita pakai ini ya, Flutter Launcher icon. Ini versi yang mana nih? Kita taruhin di dependensi 093 ya versinya ya. Ini kita copy aja. Kita masukin dia di sini 093 mungkin ya. Kemudian kita tambahin juga iconnya, kita copy. Dependensinya kita paste di sini, yaitu asset icon langsung ya. Asset icon.png. Oke, asset /icon.png. Nah, ini adalah logo kita, logo iconnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Mana dia? Nggak muncul. Oh ya, kayak gini ya. Oke, ini kita coba close aja dan kita tinggal save. Oke, kalau misalnya udah, dia ngebantu nge-get lagi. Nah, tinggal kita coba
install dulu ya. Di sini kita tinggal Flutter pubget, ini kita copy, kita tinggal running aja di terminalnya. Tapi kita tungguin dia sampai selesai dulu nih ngeget. Oke, ini kita tungguin sampai ngeget. Oke, ini udah selesai. Kita coba buka terminal. Sekarang di terminalnya tinggal kita paste codingan yang buat nambahin iconnya. Jadi tinggal kita paste di sini. Kita tinggal enter aja. Nah, sampai dia ngeproses dulu nih. Kita tungguin ya. Oke, nah ini udah selesai. Ini cuman warning remove alpha iOS true. Sebenarnya ini ya warning aja sih. Dia pasangnya di bagian sini. Mana dia? Nah, ini ya. Kita tinggal pasang seperti ini aja. Kalau mau warningnya hilang. Tapi nggak masalah. Jadi tinggal kita running aja. Dia di sini. Kalau teman-teman masih ngeganjel yang tadi, teman-teman tinggal coba jalanin ulang aja. Ya, jadi di sini kita tinggal jalanin, kita enter, harusnya itu udah nggak ada warning lagi sih, karena ini kita udah set. Oke, ini kita coba ulang lagi ya, biar oke. Kalau misalnya udah, kita tungguin lagi. Dan selesai. Nah, ini udah beres semuanya ya. Tinggal kita running aja di sini, run without debug. Nah, ini tinggal kita tungguin sampai semuanya berhasil diinstal nih. Jadi ini tinggal ditungguin aja sampai instalasi prosesnya selesai. Oke, nah ini udah berhasil keinstal ya. Mungkin email, password saya pakai yang di bagian mana nih? Sandika aja kali ya, misalnya yang ini nih. Nah, Sandika Rahardi. Nah, ini kan ada absensinya. Terakhir tanggal berapa nih? Tanggal 28 bulan 4 ya. Nah, sekarang kita coba login dulu. Passwordnya apa ya? sandika.rahardi@gmail.com. Passwordnya kalau nggak salah admin 123. Nah, kita coba login. Nah, nggak bisa bener. Ya, jadi di sini terakhir masuk ini hari ini. Coba kita buka. Oke, bener. Kalau kita restart, dia udah langsung auto login ya. Nah, ini udah dijalankan di Flutter versi 3. Udah nggak ada error. Nah, coba kita absen, kita klik. Oke, kita klik yes, masuk. Nah, ini berhasil absen masuk nih. Nah, jadi di sini udah ada nih bulan Juni tanggal 10. Nah, ini absen masuknya aja nih. Nah, berarti udah kedeteksi nih. Ternyata itu di luar area. Kalau kita klik lagi, absen keluar. Mau absen keluar sekarang? Iya. Nah, absen masuk sama absen keluar udah berhasil. Dan di sini ada absen keluarnya. Absen masuk, keluar, dan ini udah berhasil dengan project yang baru kita. Mungkin ini aja untuk upgrade presensi app-nya. Semoga teman-teman bisa ngikutin ya. Tinggal dihapus saja projectnya, bikin project baru, dan ikutin aja semua yang ada di sini. Flutterfire konekin dari ulang. Ini buat ikonnya dan selesai. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.